Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dawi Gani Gunanjar dari kelas 10 RPLA nomor absen 10. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul aplikasi pembelian barang elektronik. Kenapa saya bisa berkepikiran untuk bikin aplikasi barang elektronik? Jadi ketika saya mikir untuk apa yang harus saya bikin tentang tugas akhir saya melihat barang elektronik seperti kulkas dan lain-lain. Lalu saya berkepikiran untuk membuat barang elektronik menjadi tugas akhir saya. Jadi saya membuat aplikasi pembelian barang elektronik. Lalu langsung saja ke penjelasan sintaksnya. Di sini yang pertama adalah include Airstream. Airstream ini digunakan untuk agar kita bisa menggunakan output dan input seperti in dan out seperti ini. Lalu selanjutnya ada include CSTDLIB. Include CSTDLIB ini berfungsi sebagai fitur silama yang bisa digunakan untuk C++ juga. Fungsinya agar kita bisa menggunakan sistem CLS dan lain-lain. Lalu selanjutnya di bawahnya ada using namespace std. Using namespace std ini berfungsi agar kita bisa tidak usah menulis std titik ketika mau mengetik sesuatu. Jadi cukup untuk mengetikkan saja langsung. Selanjutnya ada prototype fungsi. Di sini prototipe fungsinya saya ada variabel dinamakan variabel perkalian dan bertipe integer. Integer itu untuk menyimpan bilangan bulat. Lalu di sini ada parameter, ini tuh namanya parameter. Dan yang subtotal ini namanya variabel. Lalu ini tuh namanya yang integer ini namanya tipe data. Di sini saya ada parameter, nama variabelnya ada subtotal dan saya masukkan tipe datanya adalah integer. Lalu selanjutnya di sini ada variabel harga bertipe integer, lalu ada variabel banyak bertipe integer. Selanjutnya di sini ada return subtotal tambah dalam kurung harga dikali banyak. Di sini tuh untuk menghitung subtotal harga barangnya dikali dengan banyak barang yang kita pilih. Lalu selanjutnya ada fungsi pengurangan, prototype fungsi pengurangan. Pengurangan ini tadi sama kayak tadi, ini tuh nama variabelnya pengurangan dan bertipe integer. Lalu di dalamnya ini adalah parameter, ini dinamakan variabel dan ini adalah tipe datanya. Di sini ada parameter berupa variabel subtotal bertipe integer. Lalu selanjutnya ada parameter yang ini. Itu tuh saya variabelnya namanya uang bertipe integer. Lalu di sini fungsinya untuk menghitung kembalian uang pembayarannya dikurang dengan subtotalnya. Selanjutnya ada integer main. Integer main ini berfungsi untuk mengeksekusi kode. Jadi ketika kita memasukkan kode, kita memasukkannya itu di dalam integer main. Lalu selanjutnya ada deklarasi. Integer main ini namanya sama ini juga string sama char, itu tuh namanya tipe data. Terus dalam tipe data integer ini saya memasukkan variabel harga sama dengan 0, pilih, banyak, elektronik, dan selanjutnya juga ada variabel uang bertipe integer sama subtotal sama dengan 0 juga tipenya integer. Lalu di sini ada string, variabelnya barang, sama ada char juga variabelnya ulang. Lalu integer itu apa? Integer itu berfungsi untuk menyimpan bilangan bulat seperti 1 atau 2 atau 3. Lalu selanjutnya ada string. String ini berfungsi untuk menyimpan teks seperti hello world. Lalu selanjutnya ada char. Char ini berfungsi untuk menyimpan karakter tunggal seperti y. Lalu selanjutnya ada do. Do ini berfungsi untuk
mengeksekusi dulu blok satu kali, lalu apakah nilai kondisinya benar. Kalau misalnya benar bakal keulang. Lalu di sini ada sistem CLS. Sistem CLS adalah ketika tampilan yang di atas sistem CLS ini sudah, maka ketika si sistemnya mengoperasi sistem CLS maka bakal dibersihkan gitu. Lalu selanjutnya ada cout. Cout ini berfungsi untuk agar kita bisa menampilkan sesuatu di output. Lalu di sini saya meng-cout aplikasi pembelian barang elektronik. Lalu selanjutnya ada daftar barangnya. Di sini saya meng-cout barang elektronik rumah tangga, barang elektronik hiburan, dan barang elektronik komputasi. Dan di sini kita bisa menginput barang yang ingin kita pilih. Di sini pilih barang yang Anda butuhkan, dan sin adalah agar kita bisa menginput sesuatu. Lalu di sini ada variabelnya elektronik. Kenapa? Karena jadi nanti kita hanya bisa menginput 1, 2, atau 3. Dan kalau misalnya kita bisa main 1, 2, 3, harusnya tipenya data itunya tuh integer. Jadi makanya saya ini elektronik, tipe datanya integer. Lalu selanjutnya ada sistem CLS sama kayak tadi. Lalu di sini ada if else. If else ini berfungsi untuk pemilihan. Jadi kalau misalnya elektronik sama dengan 1, jika kita memilih di sini tuh sama dengan 1, maka yang keluar ada blok yang di dalam elektronik sama dengan 1. Di dalam elektronik sama dengan 1 ini saya meng-cout barang elektronik rumah tangga. Lalu di dalamnya ada pilihan barangnya berupa kulkas, mesin cuci, AC, blender, oven, dan setrika. Di sini sudah ada saya meng-cout dengan harga-harganya. Terus ini tuh /n ini untuk membuka baris baru. Di sini bisa /n ini, kalau /n dipakainya di dalam kutip. Tapi kalau misalnya bisa juga dipakai ENDL. ENDL itu di luar kutip. Lalu di sini kita bisa menginput lagi, pilih barang, lalu diisiin pilih. Lalu switch. Switch adalah untuk memilih blok dari beberapa blok. Jadi misalnya kan kita di sini memilih 1, maka yang akan diproses itu ini. Case 1 harganya 1.700, barangnya kulkas. Lalu di sini ada break. Break ini berfungsi untuk memberhentikan. Jadi misalkan kita memilih 1, jadi si program itu selesai sampai di sini, enggak lanjut sampai ke 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang case 2 juga sama, yang case 3 juga sama, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada default. Default ini berfungsi ketika kita memilih angka yang tidak ada di pilihannya, maka si programnya itu akan meng-cout pilihan tidak tersedia. Kenapa? Karena kita tuh menginputnya tuh bukan yang ada tersedia di outputnya, karena di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalnya menginput 7, maka pilihan tidak tersedia. Terus continue itu untuk melanjutkan. Lalu selanjutnya ada else if ini berfungsi ketika pilihan yang pertama ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke yang ini, elektronik sama dengan 2. Ketika kita menginput 2, maka blok yang keluar adalah yang ini. Lalu di sini saya meng-cout barang elektronik hiburan. Ini ada pilihan barangnya, televisi, handphone, radio, speaker. Lalu di sini juga kita bisa memilih barangnya, bisa menginput barangnya. Di sini ada switch sama kayak tadi, pilih. Ini ada default juga, ada break. Di sini juga kita kalau misalnya kita menginput barang yang ada di pilihan, berarti bakal muncul pilihan tidak tersedia. Lalu selanjutnya ada else if yang elektronik sama dengan 3. Jika yang if yang di atas itu tidak terpenuhi, maka bakal lanjut ke yang pilihan yang ini, yang elektronik sama dengan 3. Jika kita menginputnya 3, maka blok yang keluar adalah yang ini. Di sini saya meng-cout barang elektronik komputasi. Lalu ada pilihan barangnya, ada laptop, monitor,
keyboard, mouse, printer. Nah, terus di sini juga bisa menginput barang yang kita pilih mau apa. Lalu ada switch juga sama kayak tadi. Lalu lanjut ke else. Else ini berfungsi ketika pilihan yang di atas yang 3 tadi itu tidak terpenuhi, maka bakal lanjut ke yang else. Else ini saya meng-see out kategori tidak ada. Jadi kan tadi pilihannya di atas cuma 1, 2, dan 3. Jadi ketika kita menginput 4 misalnya, di situ di programnya tuh bakal meng-see out kategori tidak ada karena kita menginputnya tuh bukan dari pilihan yang ada. Lalu di sini ada continue untuk melanjutkan. Lalu selanjutnya di sini kita bisa memilih berapa barang yang ingin kita beli, mau beli berapa, dan di sini saya menggunakan variabel banyak. Selanjutnya di sini ada subtotal. Subtotal ini untuk menghitung barang yang udah kita pilih dengan harga yang tersedia di barangnya. Di sini subtotal sama dengan perkalian. Perkalian ini adalah fungsi, jadi kita tuh memanggil fungsi yang tadi perkalian yang di atas untuk menghitung subtotalnya. Di sini dalamnya ada subtotal, ada harga sama banyak. Lalu selanjutnya saya di sini meng-see out Anda memilih barangnya tuh tadi yang Anda pilih, apakah kulkas atau apa. Lalu jumlah yang Anda pilih jumlahnya berapa, lalu harga satuan barangnya, dan subtotalnya. Lalu di sini ada see out, mau beli lagi, yes atau n mau. Jadi di sini bisa menginput see in. Terus di sini saya menggunakan variabel ulang. Jika kita menginput bakal terulang. Kenapa? Karena di sini ada while atau ketika ulang sama dengannya besar atau ulang sama dengannya kecil, maka itu bakal terulang. Kalau misalnya kita menginputnya n, maka programnya bakal lanjut. Terus ini ada sistem CLS, jadi yang program yang sudah tuh bakal dibersihkan. Lalu selanjutnya kita lanjut ke seru pembelian. Seru pembelian ini saya meng-see out, di dalamnya ada total belanjanya. Jadi total belanja yang sudah pengguna pilih tuh bakal keluar di sini subtotalnya berapa. Lalu di sini ada see out masukkan uang. See out masukkan uang ini jadi kita bisa memasukkan uang pembayarannya berapa rupiah. Lalu di sini tempat meng-see outnya. Lalu di sini ada while. While itu untuk mengulang jika kondisinya itu benar. Jadi di sini kondisinya jika ketika uang kurang dari subtotal, maka programnya itu meng-see out uang Anda kurang, masukkan ulang berapa rupiah. Lalu di sini saya menaruh lagi see in dan variabelnya uang. Dan ketika kita memasukkan uangnya tuh hanya bisa uangnya pas atau enggak uangnya lebih. Jadi kalau misalnya uangnya kurang bakal keulang terus. Jadi kalau hanya bisa memasukkan uangnya pas atau lebih. Kalau misalnya uangnya pas, maka di sini programnya bakal kembaliannya 0 rupiah dan pembayaran berhasil. Lalu saya meng-see out terima kasih sudah berbelanja. Tapi jika barangnya ada kembalian, maka dihitung terlebih dahulu kembaliannya berapa, lalu meng-see out kembalian ada berapa rupiah, lalu pembayaran berhasil dan terima kasih sudah belanja. Lalu ada di sini ada return 0 yang terakhir. Return 0 ini berfungsi untuk memberhentikan programnya dengan kondisi benar seperti itu. Lalu kita lanjut ke tampilan dari program yang sudah saya bikin. Di sini nama sih dicolokin. Nah,
Lalu ini adalah tampilan dari program saya. Di sini saya meng-out aplikasi pembelian barang elektronik. Lalu di sini kita bisa memilih, ada 3 pilihan. Yang pertama ada barang elektronik rumah tangga, lalu ada barang elektronik hiburan, dan barang elektronik komputasi. Di sini ada meng-out lagi, pilih barang yang Anda butuhkan. Misalkan saya ingin barang elektronik rumah tangga. Lalu di sini keluar daftar barangnya. Ada kulkas, mesin cuci, AC, ada blender, ada oven, dan setrika. Misalkan kita mau beli setrika, berarti 6. Dan jumlahnya itu adalah 2. Nah, keluar di sini Anda memilih setrika, barang yang kita pilih 6 adalah setrika. Lalu jumlahnya 2, mau beli berapa kita masukkan 2. Lalu harga satuannya 700.000 dan totalnya 1.400.000. Lalu jika kita mau beli lagi, kita bisa mengetik Y dan enter. Di sini kita bisa memilih lagi barang yang ingin kita beli. Contohnya, misalnya saya ingin membeli barang LT komputasi, berarti 3. Enter. Lalu di sini misalkan saya ingin membeli mouse, berarti 4. Dan mau beli berapa, misalkan 1. Nah, di sini keluar lagi, Anda memilih mouse, jumlahnya 1, harga satuannya 350, dan subtotalnya 1.750.000. Jadi subtotalnya itu menghitung sama yang sebelumnya juga. Jadi yang sebelumnya itu bisa kehitung juga. Lalu jika sudah, kita bisa menginput N. Nah, di sini struktur pembelian. Struktur pembelian ini saya meng-out total belanja. Total belanjanya berapa rupiah. Di sini total belanjanya 1.750.000 rupiah. Lalu di sini kita bisa memasukkan uang pembayarannya. Contoh, misalkan di sini saya memasukkan uang pembayarannya tuh kurang. Misalkan saya memasukkan 1 juta. Enter. Nah, uang Anda kurang dan masukkan ulang berapa rupiah. Misalkan kita masukkan sekarang uangnya tuh pas. Nah, di sini kalau misalkan uangnya pas, kembalian Anda 0 rupiah, pembayaran berhasil, dan terima kasih sudah berbelanja. Dan di sini saya akan mencontohkan jika uangnya lebih. Misalkan barang elektronik rumah tangga, saya membeli oven 5, lalu beli 1. Nah, di sini keluar seperti tadi, Anda memilih oven, jumlahnya 1, harga satuannya 860.000 dan totalnya 860.000. Misalkan N dah. Nah, di sini saya akan mencontohkan jika saya memasukkan uangnya itu lebih. Misalkan saya memasukkan uangnya 1 juta. Oh, kurang. Nah, jika memasukkan uangnya tuh lebih, maka di sini ada kembaliannya. Kan kita memasukkan uang pembayaran 1 juta. Nah, ada kembaliannya 140 dan pembayaran berhasil. Terima kasih sudah berbelanja. Jadi sekian dari tugas akhir saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, maaf. Jadi terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.